Jadi niat itu Mas Ferry seperti nulis alamat. Kalau niat kita itu benar, pasti akan sampai. Ya. Tapi kalau alamat yang kita tulis itu kalau kita kirim barang ya, tidak jelas, atau ke Semarang dikirim Surabaya ya sampai kapanpun ya tidak akan sampai karena salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kemenak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan, host dari podcast Warkop Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah seorang penyuluh agama yang aktif dalam kegiatan kajian-kajian keagamaan. Sobat Kemenak sekalian, pada kesempatan ini podcast kita kali ini ada agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena kita mengangkat sebuah tema baru, yaitu kajian tematik. Kajian tematik ini adalah hasil kolaborasi kerjasama antara tim dari Humas Kemenak Kota Mojokerto dan penyuluh agama Kota Mojokerto. Dalam kajian ini nanti akan ditampilkan tema-tema yang menarik, tema-tema yang update terkait kehidupan dan permasalahan kita sehari-hari. Sobat Kemenak sekalian, saya ditemani oleh Ustadz Wajih Kifai, salah seorang penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Assalamualaikum Ustadz Wajih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ini kami ngeriwui kembali jenengan di tengah-tengah kesibukan. Jenengan kami ajak untuk berbagi cerita dan berbagi ilmu, Ustadz. Ya. Ini edisi perdana kita mengambil kajian tematik dalam podcast kita. Ustadz, kegiatan ini atau kajian ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, mungkin terkait kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang perlu diungkit atau dikulik yang menarik. Dalam kesempatan ini kan nanti kita ada kajian kitab, Ustadz. Mungkin bisa diterangkan nanti kita mengambil kajian di kitab apa, Ustadz? Monggo. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah Mas Ferry, kita bisa silaturahim kembali. Di kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, ya, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa silaturahim, bisa berbagi, ya. Karena sebetulnya ini bisa jadi yang hostnya ini lebih alim daripada yang menyampaikan, kan gitu. Jadi kita sama-sama nawaitu ta'allum wa ta'lim. Jadi saling belajar mengajar lah, saling belajar mengajar, ifadah wal istifadah, saling ngambil manfaat, ya. Ini makanya di sini saya dengan teman-teman penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Mojokerto ini sebetulnya ada kajian rutin tentang satu kitab, yaitu Hadis Arba'in Nawawi. Jadi Arba'in Nawawiyah ini dikaji tiap hari Jumat. Tapi kan belum pernah disampaikan di secara publik umum, secara umum. Nah, ini kita di sini mencoba berbagi, ya. Berbagi yang sudah saya pelajari dengan teman-teman, diskusi dengan teman-teman, kita bisa sampaikan. Mungkin nanti bisa bergantian, Mas Ferry. Jadi mungkin di hadis pertama nanti siapa, hadis kedua dan seterusnya. Karena tim dari penyuluh agama Islam Kota Mojokerto ini kiainya banyak sekali. Jadi nggak kehabisan. Ada yang lokal, ada yang interlokal. Alhamdulillah. Nah, ini yang kitab yang akan kita kaji ini kan kitab Arba'in Nawawi, ya. Arba'in itu adalah salah satu kitab kumpulan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis riwayah, ada istilah hadis diroyah. Kalau hadis diroyah itu nanti mengenalkan hadis
berhubungan dengan kekuatannya. Artinya ini hadis ini sahih atau dhaif ya. Derajat hadisnya ini apa marfu atau mauquf ya. Itu nanti akan dipelajari tersendiri. Namanya ilmu hadis diroyah. Karena hadis dengan Al-Qur'an ini berbeda Mas Ferry. Jadi kalau hadis ini tidak semuanya mutawatir. Artinya masih dipertentangkan. Kalau ucapannya Rasulullah, saya yakin tidak ada yang bohong ya. Ya, nanti penilaiannya ini yang menyampaikan itu loh ya. Ini dari siapa? Karena banyak muncul setelah meninggalnya Rasulullah, setelah banyak kelompok-kelompok ini muncul banyak hadis-hadis yang maudhu, artinya hadis palsu. Jadi Rasulullah nggak pernah seperti itu, tapi dia menisbatkan kepada Rasulullah. Seolah-olah itu dawuhnya Rasul. Ya, seolah itu dawuh Rasul. Akhirnya dengan seperti itu perlunya disusun kitab namanya ilmu hadis riwayah. Jadi riwayah ini menerangkan matan hadisnya. Kalau diroyah ini tentang sanad-sanadnya, tentang kekuatan hadisnya ini dhaif atau maudhu atau mutawatir dan lain sebagainya. Dan kalau kita ngomong tentang hadis, ya itu perlu syarah ya. Dan ini yang menyarai kitab Arba'in Nawawi itu banyak sekali ya. Makanya saya ambil satu yang saya baca atau saya uraikan pada pagi hari ini adalah kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah ya. Ini dikarang oleh Muhammad bin Abdullah Al-Jurjdani. Jadi mensyarahi hadis dari Arba'in Nawawi. Dikatakan Arba'in Nawawi ini memang hadisnya ini ada 42 ya. Sebetulnya itu banyak kitab Arba'in ini. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri itu punya kitab kumpulan 40 hadis ya. Jadi Arba'in Hasyimiyah ya. Jadi Arba'in punya kitabnya karyanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada. Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi ada. Jadi makanya untuk muqaddimah ini saya kenalkan siapa sih Imam Nawawi itu ya. Betul. Katanya kalau nggak kenal kan tak saya. Ya seperti itu. Jadi yang pertama ini siapa nama beliau ya. Beliau itu adalah Yahya bin Syarafuddin ya. Namanya Yahya bin Syarafuddin dengan punya laqab Muhyiddin ya, namanya Muhyiddin ya. Nah, niki beliau termasuk penguat madhab Imam Syafi'i ya. Beliau lahir di Korea namanya Nawa. Nah, Nawa itu di Damaskus ya, Syria. Nah, ini namanya akhirnya dinisbatkan desanya atau kotanya yaitu Nawawiyah ini. Namanya terkenal dengan sama kalau kita di Jawa itu, kalau di Arab sana itu dikenal Al-Jawi gitu. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dari Banten berarti dari Banten seperti itu ya, terkenalnya seperti itu. Nah, beliau ini termasuk qutbu zamanihi, artinya wali kutub pada zamannya ya. Jadi mohon maaf, beliau ini termasuk ulama yang tidak menikah. Jadi kelompok ulama uzab itu artinya jomblo. Tapi jomblonya ini karena sibuk keilmuannya. Bukan jomblo sibuk ngopi. Jadi ini memang karena karyanya cukup banyak ya. Jadi beliau lahir di bulan Muharram tahun berapa nih 330 ya. Nah, jadi terkenal dengan kesabarannya, waroknya ya. Jadi sampai kalau cerita beliau ya, tidak makan kecuali hanya sekali. Sehari sekali. Ba'dal isya, setelah sholat isya, dan minum hanya ketika dia sahur. Ya, puasa tiap hari. Iya, jadi saking pengen menjaga diri. Kalau orang itu kalau banyak makan otomatis kan sering hadas.
toilet atau apa. Begitu juga kalau sering minum ya otomatis kan sering ke kamar mandi. Betul. Nah, jadi orang dulu itu selalu menjaga dawamil wudhunya ini ya, selalu. Dan hebatnya lagi ini yang susah untuk kita tiru ya. Dia lam yajma' baina idamain. Kalau makan itu tidak pernah mengumpulkan satu piringnya 2 ikan. Jadi kalau kita kan gak lengkap ya kerupuk. Ya itu waroknya seperti itu, jadi menjaga dengan zuhudnya ya. Jadi luar biasa pokoknya kalau kita bacakan terlalu banyak karomah beliau, keistimewaan beliau. Ini sedikit cerita jari kirinya kalau umpamanya pernah terjadi lampu mati itu bisa keluar cahaya. Jadi kok jadi senter gitu. Itu karomah beliau. Jadi bisa punya banyak karya dan sekarang karyanya luar biasa dipakai banyak orang, termasuk kitab yang kita baca sekarang ini yaitu kumpulan dari hadis Nabi yang disebut dengan Arba'in Nawawiyah. Begitu Mas Ferry. Terkait kitab Arba'in Nawawi ini Ustaz. Ini kan secara umum mungkin yang kalangan pesantren atau kalangan-kalangan yang sering mengkaji sudah umum. Tapi kan bagi masyarakat awam ini orang kan apa sih kan? Mungkin bisa diberikan gambaran singkat sebagai mukadimah yang dibahas di situ apa saja Ustaz? Iya. Jadi Arba'in Nawawi ini memang pembahasannya meluas ya. Mulai dari tauhidnya ada ya, dari akhlak juga ada, dari ilmu syariatnya juga ada ya. Jadi memang hal yang paling penting dalam urusan agama ini memang dikumpulkan jadi satu di 42 hadis itu. Jadi makanya kalau kita ya semoga kita bisa bisa menyelesaikan bisa khatam ya. Ini kita mempunyai banyak kelebihan ya. Bahkan ada satu riwayat kalau orang yang hafal ya 40 hadis ini digolongkan nanti bangkit di hari kiamat nanti sebagai kelompok-kelompok ulama. Jadi ditulis sebagai zumratul ulama, kelompok para ulama, dan dikumpulkan khusus kelompok-kelompok para ulama dan orang-orang yang mati syahid ya. Jadi luar biasa. Kenapa ke ulama ini berlomba-lomba ngarang 40 hadis? Karena ada isyarat dari Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan man hafidhu ala ummati ya arba'ina hadisan min amri diniha ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama ya. Barang siapa yang hafidho ini bisa diartikan menghafal atau menjaga, memahami ya dari 40 hadis urusan-urusan agama, maka Allah nanti akan membangkitkan dia dalam keadaan dalam kelompok para fuqaha dan kelompok para ulama ya. Jadi hanya 40 hadis kita sudah, makanya ulama berlomba-lomba ya. Jadi bisa mengumpulkan 40 hadis. Jadi hadis itu jumlahnya kan ribuan bahkan jutaan ya. Tapi dari beberapa hadis itu diambil yang penting, yang pokok, yang bisa kita pakai untuk dasar kehidupan kita sehari-hari, mulai dari niat ya, mulai dari amal, mulai dari apa yang harus kita laksanakan ketika kita dalam keluarga, dalam masyarakat ya. Seperti itu nanti kita akan bahas di hadis-hadis yang jumlahnya 42 itu Mas Ferry. Jadi sobat Kemenak sekalian, sebagai pengantar tadi sudah disampaikan bahwa kajian ini akan mengkaji kitab hadis Arba'in oleh Imam Nawawi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh beliaunya secara tematik mulai dari bab 1 dan seterusnya, apa saja yang menjadi isi kitab hadis tersebut. Sobat Kemenak sekalian, kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto menyampaikan barangkali dari panjenengan semua, dari sobat Kemenak sekalian, ingin ada kajian, ingin ada semacam kegiatan keagamaan yang membutuhkan peran serta dari kami
dan penyuluh, kami siap untuk membantu panjenengan semua, baik dalam kajian rutin atau kajian-kajian tertentu, misalkan PHBI, monggo jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, dalam hal ini Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Dan kami yakin Sobat Gemara sekalian juga banyak kegiatan dan kami siap untuk senantiasa berbagi dan saling mengamalkan apa yang kita punya. Ustadz Wajih, sebagai awal nanti mungkin panjenengan bisa start di satu masuk di kitabnya. Sobat Gemara sekalian rupanya cukup penasaran Ustaz. Nanti seperti apa sih gitu kajiannya kan gitu. Monggo Ustaz. Ya, jadi kitab ini diawali dengan bacaan basmalah dan hamdalah itu. Jadi biasa di dalam muqaddimah itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal yang baik kalau nggak diawali dengan bacaan Bismillah itu kurang berkah Mas Ferry. Jadi makanya semua kitab, hampir semua, tidak ada yang tidak tertulis di awal muqaddimahnya mesti tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya. Habis itu Alhamdulillahirabbil alamin, itu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah, diberi karunia ya, diberi pemahaman, diberi kesempatan ya. Maka wajarlah bismillah hamdalah itu selalu dipakai untuk muqaddimah dalam satu kitab ya. Untuk sedikit mempersingkat saja, langsung saya akan bacakan hadis pertama. Di kitab Arba'in Nawawi ini berkenaan dengan niat Mas Ferry. Yeah. Ini saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yinkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imamanil muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardibah al-Bukhari al-Ju'fiyu wa Abul Hasain ya Abul Husaini Muslimu bin Al-Hujjat bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma ashahul kutub al-musannafah. Nah, saya terjemahkan ya bahwa hadis pertama kitab Arba'in ini dari Amirul Mukmin ya, Abi Hafsin, yaitu sahabat Umar bin Al-Khattab ya. Beliau mendengar dari Rasulullah menyampaikan bahwa segala amal bergantung niat. Nah, ini hadis pokok dan banyak sudah yang sering hafal ya hadis tentang innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu bergantung niatnya. Siapa yang hijrah ya, hijrahnya ini kepada diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, maka dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah ya. Wa man kanat hijrah lidunya yusibuha, tapi kalau ada orang yang berhijrah mengejar perempuan yang ingin dinikahinya atau mengejar dunia yang ingin diperolehnya, fa hijratu ila ma hajari, dia akan mendapatkan dunia itu saja. Jadi hadis ini ada sababul wurud Mas Ferry. Sababul wurud itu ada cerita bahwa ketika Rasulullah hijrah itu ada namanya Ummu Qais ya. Dia ini hijrahnya ini karena ngejar perempuan. Jadi kepingin mendapatkan perempuan yang akhirnya hadis ini menyinggung kalau kamu niatnya hijrah hanya untuk dunia, untuk perempuan, ya sudah, kamu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu niatkan ya.
Kalau niatkan hanya mengejar perempuan ya kamu dapat itu saja, tapi di sisi Allah tidak akan mendapatkan pahala. Maka dari itu hadis ini walaupun ada cerita khusus, tapi ini berlaku umumnya. Jadi bagi semuanya kita harus bersama-sama ini menjaga niatnya. Jadi niat itu Mas Ferry seperti nulis alamat. Kalau niat kita itu benar, pasti akan sampai. Ya. Tapi kalau alamat yang kita tulis itu kalau kita kirim barang ya, nggak jelas, atau ke Semarang dikirim Surabaya ya sampai kapanpun ya nggak akan sampai ya karena salah ya. Jadi kita pinter-pinter untuk menata niat dalam melaksanakan apapun pekerjaannya. Bahkan dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin ini bahkan lebih bagus daripada amalnya. Niat itu lebih bagus. Karena apa? Karena bisa jadi amalnya satu, niatnya banyak. Ya. Seperti contoh saya hadir di majelis ini ya. Kita niatkan silaturahim, kita niatkan tholabul ilmi, kita niatkan ini syiar kan gitu. Kita niatkan ini adalah bentuk idkholus surur ya, menyenangkan banyak orang dan lain sebagainya. Itu semua niat-niat ini akan ditulis pahala tersendiri. Jadi satu pekerjaan ini bisa memperoleh banyak pahala. Itu yang membedakan itu adalah niat. Makanya dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya, Mas Ferry. Ustaz. Terkait dengan niat ini kan sebuah istilahnya kata yang sering diucapkan. Ya yang penting niati, yang penting kita niatnya apa. Itu kan orang pasti bilang seperti itu. Tapi kan kadang-kadang niat ini kan di dalam hati, kita nggak tahu. Lah, tapi ketika berbicara niat itu yang kita dengar biasanya kan di kajian-kajian Ramadan niat ibadah. Apakah yang dimaksud dari hadis tadi, Ustaz, itu hanya niat yang ngapunten terbatas dalam hal ibadah atau niat secara umum, Ustaz? Iya, jadi sebelum ke sana ya kita harus melakukan yang istilahnya dalam kitab itu as-sidqu finniyah, jujur di dalam niat. Jadi banyak orang itu saya itu ini, tapi dia tidak jujur, artinya tidak serius. Ya. Namanya orang niat itu harus punya ikhtiar. Ya. Jadi kalau hanya keinginan itu azam itu bukan niat. Jadi niat itu memang makrunatun bil fi'li. Istilahnya bareng dengan pekerjaannya. Jadi kalau hanya sekedar kepinginan bukan masuk dia itu. Tapi niat yang didasarkan dengan kesungguhan ya. Umpamanya kalau saya nanti malam pengen sholat tahajud ya, berarti ya apa yang harus kita lakukan? Mungkin tidurnya lebih awal, mungkin sebelum tidur jangan makan kenyang-kenyang atau pasang alarm atau apa, itu harus ada istilahnya usaha-usaha ya. Bukan terus penting pokoknya niat ya. Tadi jenengan kan ngomong banyak orang itu pokoknya niat ya. Ya, kalau anggar niat gak jujur ya enggak dihitung pahala, karena yang disebut niat di sini adalah asyidiku, memang benar-benar niat yang kuat gitu. Serius ya. Jadi niat ini niat itu kan membedakan antara adat dan kebiasaan. Jenengan wudu, nawaitul wudu, niat wudu li rafil hadas. Ya. Dengan zaman cuci muka, ya, gak pakai niat pokoknya di raup. Ya sudah, beda. Padahal pekerjaannya sama. Ya, cuci muka. Ya. Tapi yang satunya niat wudu, yang satunya hanya cuci muka, ya sudah, hanya dapatnya itu. Jadi niat ini berlaku umum, Mas Wuri. Karena niat ini yang membedakan antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Kalau kita makan umpamanya, tapi kita niatkan saya makan bismillah agar nanti kuat untuk sholat malam, agar nanti semangat untuk tholabul ilmi, agar itu makan kita ini akan menjadi ibadah gara-gara niat tadi. Jadi makanya penting
segala sesuatu itu dibutuhkan niat. Kita mau kemana, berangkat kerja, bismillah dalam hati kita hadirkan. Saya bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, ya. Biar saya ini nggak merepotkan orang lain, umpamanya biar saya ini mendapatkan rezeki yang halal. Itu diniatkan semuanya, kebaikan ini akan menjadi ibadah semuanya. Duduk kita di sini ibadah, kita berjalan ke sana itu ibadah, kita kemana-mana dihitung ibadah. Karena di awal itu kita niatkan kita berangkat ini karena niat untuk melakukan kebaikan. Ya, seperti itu Mas. Matur nuwun sangat Ustaz. Terima kasih. Sobat Kemenak sekalian, demikianlah kajian tematik kita pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk lebih baik dalam kehidupan ini dan masa yang akan datang. Saya Ferry Mahendra Kurniawan dan Ustadz Waji mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami pamit, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.